Assalamualaikum guys, gimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul My Stupid. Film yang rilis pada tahun 2019 di Filipina. Film ini menceritakan tentang empat penyihir baik melawan penyihir jahat, di mana kekuatan penyihir jahat ini lebih besar dibanding mereka. Di sisi lain, empat penyihir baik ini ditugaskan ke dunia nyata untuk melindungi umat manusia dari kejahatan mereka. Sebelum lanjut ke ceritanya, silakan kalian klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa untuk aktifin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info film menarik dari channel ini. Gak usah banyak bacot, langsung aja kita ke ceritanya. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Ketika dunia sedang diciptakan, sihir merupakan bagian besar dari eksistensi manusia. Mungkin dari kalian pernah mendengar kisah tentang peri, naga, dan unicorn. Mereka semua pernah ada di dahulu kala. Ada juga pelindung manusia, sekelompok ahli sihir, penyihir wanita dan penyihir pria. Saat revolusi di surga, mereka yang tak bergabung dengan sisi gelap menjadi pelindung penyihir baik. Mereka melindungi umat manusia. Kekuatan jahat yang dipimpin oleh Lufvictus, ia mencoba menaklukkan dunia dalam kegelapan. Dewan Sihir mengajarkan Lufvictus dalam komet yang melewati planet bumi setiap 300 tahun. Namun, seorang penyihir yang kuat berusaha mencuri kekuatan dari dewan dan membebaskan tuan mereka. Penyihir baik harus menghentikan mereka, bagaimanapun caranya. Film diawali dengan peperangan antara penyihir baik dan penyihir jahat. Penyihir jahat ingin menguasai dunia yang bernama Helga beserta kaki tangannya. Mereka menantang Coven dengan cara menyerang prajurit penyihir baik. Empat penyihir baik ini memiliki nama lain yaitu Coven, yang diperankan oleh Iza Calzado sebagai Adela, Sun Shin Dizon sebagai Althea, Diana Zubiri sebagai Katalin, Kylie sebagai Helena. Mereka adalah empat penyihir baik. Pada saat lagi bertarung, terlihat ada seseorang anak kecil di sana. Anak itu bernama Clara. Ia di sana untuk belajar dan memahami ilmu sihir. Althea menitipkan Clara kepada Adela karena ia ingin membantu para prajurit dan orang-orang yang terluka lainnya. Tiba-tiba, datanglah penyihir Helga beserta kaki tangannya. Helga menyerang Adela. Clara melihat itu, ia pun pasang badan untuk melindungi Adela. Mendengar teriakan Clara, Althea mendekati Clara. Di detik-detik terakhir hayatnya, ia bilang kepada Althea, "Apakah aku bisa menjadi penyihir?" Dan Clara pun meninggal di sana. Keempat penyihir baik itu mendatangi Helga. Ternyata Helga ini dulunya adalah penyihir baik, tapi ia berubah menjadi jahat karena ia merasa dirinya lebih hebat dari mereka dan ia ingin menguasai dunia kegelapan. Helga menantang Coven dan mereka pun bertarung di sana. Tapi Coven tidak terlalu sanggup melawannya karena Helga lebih kuat. Tapi Coven memiliki Fortalis untuk mengurung Helga di dalamnya. Tiba-tiba kaki tangannya Helga datang dan ia merebut Fortalis itu. Tapi Helena mengejarnya dan berhasil mendapatkan kembali Fortalis itu. Coven berhasil mengurung Helga di dalam Fortalis itu. Keesokan paginya, Coven menemui Dewan. Mereka saling menyalahkan karena kematian Clara. Dewan menenangkan mereka. Dewan juga bersedih karena kematian Clara. Tim Coven ingin membunuh Helga. Tapi Dewan menjelaskan bahwa Helga adalah salah satu penyihir wanita yang paling kuat dalam sejarah mereka. Dahulu, dia adalah salah satu dari anggota mereka. Dewan merasa Lufvictus menggodanya dengan lebih banyak kekuatan. Dewan masih memberikan dia waktu untuk berubah menjadi baik seperti dulu. Jadi mereka memutuskan untuk mencari kaki tangannya Helga yang tersisa di bumi. Dewan mengingatkan penyihir Coven untuk berhati-hati menggunakan kekuatan mereka karena mereka mengurung Helga di dalam Fortalis. Jika mereka terlalu banyak menggunakan kekuatan sihir, maka Fortalis itu dapat pecah
dan membuat Helga kabur. Lalu Dewan memberikan penyihir Coven sebuah cincin untuk mereka pakai, di mana jika mereka menggunakan terlalu banyak sihir, cincin-cincin itu akan bercahaya. Itu adalah sinyal bahwa kekuatan mereka telah mencapai batas, dan mereka pun pergi ke dunia peradaban manusia. Sebelum pergi, Dewan mengingatkan para penyihir bahwa mereka tidak boleh jatuh cinta kepada manusia di bumi demi keselamatan mereka sendiri. Oh ya, laki-laki yang memberikan cincin itu bernama Aki. Aki adalah pacarnya Katalin. Singkat cerita, sampailah di sebuah kelas. Ternyata Adela adalah seorang guru di suatu perkuliahan. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang bernama Alcantara. Ia mengajak Adela untuk makan siang berdua. Dan ini Katalin. Dia seperti jadi tukang ngeplok gitu dan ditemani sama Katak. Althea sebagai dokter, ia mendapatkan satu pasien yang terkena kanker. Anak yang ia rawat itu bernama Kylie. Althea berusaha untuk membuat Kylie bahagia agar kondisinya tetap stabil. Ketika keluar dari kampus, di sana anak cewek yang meneriakan tiga wanita yang sedang berjalan. Tiba-tiba ada mobil dari arah samping yang hampir menabrak mereka. Melihat itu, Adela menggunakan sihirnya untuk menghentikan mobil itu. Perlakuan Adela dilihat oleh Dewan. Dewan agak kesal karena Adela telah menggunakan sihirnya. Pada saat lagi makan, Alcantara bertanya sama Adela tentang kejadian tadi. Tapi Adela pura-pura tidak tahu. Tiba-tiba datanglah seorang guru pria yang bernama Sison. Sison ini adalah guru yang tampan menurut mahasiswi di sana. Alcantara agak cemburu karena Sison memegang Adela. Kenapa cemburu? Karena Alcantara ini menyukai Adela. Tapi Adela bilang bahwa Sison itu bukan tipenya. Di sisi lain, Helena sedang menyaksikan pernikahan. Tiba-tiba, awan terlihat mendung, yang menandakan bahwa akan turun hujan di sana. Karena dia tidak mau momen pernikahan mereka rusak, Helena menggunakan sihirnya untuk membuat awan itu kembali cerah. Singkat cerita, Adela dan Helena didatangi oleh salah satu kaki tangannya Helga, yang bernama Zandra. Di sisi lain, Althea dan Katalin juga dihadang oleh kaki tangannya Helga yang bernama Violeta. Mereka di sana bertarung, tapi Helena sangat sering menggunakan sihirnya dan Althea juga menggunakan sihir. Di sisi lain, Dewan menjaga portalis itu. Terlihat portalis itu sedikit mengeluarkan cahaya. Helena terus menggunakan sihirnya. Althea memiliki ide, ia akan menggunakan bahan kimia untuk membuat ramuan. Tapi itu perlu waktu. Sementara itu, Katalin melawan Violeta untuk menghalanginya. Althea lagi-lagi menggunakan sihirnya. Di sisi lain, Adela dan Helena bertarung melawan kaki tangannya Helga. Althea berhasil menyerang Violeta dengan ramuan itu. Ia pun lari dari sana. Begitu juga dengan Adela dan Helena. Mereka berhasil mengalahkan kaki tangannya Helga. Tiba-tiba cincin mereka berempat mengeluarkan cahaya. Di sisi lain, Dewan memanggil Yang Op untuk menyuruh Aki meninggalkan tempat itu. Nanti akan terungkap seberapa penting nyawa Aki bagi para penyihir jahat itu. Pada saat mau pergi, mereka dihadang oleh kaki tangannya Helga. Dan Helga pun keluar dari portalis itu karena kekuatan penyihir Coven terlalu sering menggunakan sihir mereka. Para dewan mencoba untuk meyakinkan Helga untuk kembali menjadi penyihir baik lagi. Tetapi Helga tidak mendengarkan. Lalu ia mengurung yang lainnya ke dalam portalis, sedangkan dewan terkena sihirnya. Kemudian Helga dibawa pergi oleh kaki tangannya. Keempat penyihir pergi untuk melihat portalis yang mengurung Helga. Tibalah mereka di sana. Di sana keadaannya sudah amburadul. Terlihat Dewan Mahiko yang terkena sihir Helga. Ia menjelaskan bahwa Aki tahu kunci menuju Luvictus. Di sisi lain, Helena dan Katalin menemukan Aki. Aki menyalahkan mereka karena telah membebaskan Helga, tapi mereka menjelaskan bahwa mereka diserang. Dan Dewan Mahiko pun tewas. Sekarang hanya tersisa mereka berlima untuk mengalahkan Helga. Di sisi lain, anak buah Helga membawa satu wanita cantik untuk ia gunakan tubuhnya. Karena merasa bajunya tidak cocok, ia menggantikan dengan warna hitam.
Agar tempatnya tidak diketahui oleh Coven, Helga menghilangkan tempat itu menggunakan sihirnya. Singkat cerita, siang pun tiba. Mereka melakukan aktivitas seperti biasa. Di rumah sakit, Althea kembali merawat Kylie. Tampaknya Kylie sudah tidak sanggup lagi dengan rasa sakit yang ia alami. Tapi Althea selalu membuatnya untuk semangat. Althea pun bercerita. Kylie mengingatkannya kepada seseorang. Dahulu ia sangat dekat dengannya, tapi ia tidak bisa menyelamatkannya. Kenapa aku maging Sir Sarah? Singkat cerita, komet turun menuju bumi, dan ternyata itu adalah penjara komet Luvictus. Oh ya, Luvictus ini adalah raja kegelapan, tapi ia dikurung di penjara komet selama berabad-abad lalu. Ia menghubungi Helga untuk mencari biksu yang bernama Aki, dan ternyata Aki itu adalah kunci kebebasan Luvictus. Untuk membebaskan raja kegelapan, mereka membutuhkan nyawa Aki sebagai kunci. Helga dan pasukannya pun pergi mendatangi 4 penyihir baik itu. Di sisi lain, Adela diajak Alcantara ke perpustakaan. Ia menyatakan perasaannya yang selama ini ia pendam. Tetapi Adela menolaknya, karena seperti yang kita tahu bahwa mereka dilarang untuk pacaran. Oh ya, Adela ini memiliki kekuatan bisa membaca pikiran orang. Di rumah mereka membuat ramuan penyembuh untuk menyembuhkan pasien Althea. Tiba-tiba ada yang datang. Aki memutuskan untuk melihat ke depan, dan ternyata itu adalah Helga dan pasukannya. Aki pun bertarung di sana. Ketiga Coven itu mendengarkan teriakan Aki. Mereka pun langsung keluar, tapi mereka langsung dicekik menggunakan sihir. Helga ingin membunuh mereka, tapi mereka hanya bertiga. Yang berarti jika Helga membunuh mereka, maka kekuatan mereka bertiga akan berpindah ke Coven satunya, yaitu Adela. Karena Helga telah mendapatkan Aki, ia memutuskan untuk pergi dan melepaskan Coven itu. Di perpustakaan, tiba-tiba Adela merasakan ada seseorang yang menangis di perpustakaan itu. Ternyata seseorang wanita yang bernama Pauline. Pauline langsung kabur dari sana. Pada saat ingin mengejar, Adela tiba-tiba mendapatkan penglihatan bahwa teman-temannya telah diserang. Ia pun bergegas untuk pulang. Sesampainya di rumah, Adela meminta maaf karena ia tidak ada di sana untuk membantu mereka. Tapi itu justru bagus, karena kalau Coven lengkap, maka mereka akan mati di sana. Singkat cerita, di rumah sakit Althea menemui Kylie. Althea memberikan ramuan yang ia buat dengan bantuan sihirnya. Althea berjanji kalau Kylie meminumnya, ia akan sembuh. Kylie pun meminum ramuan itu, dan ramuan itu pun berhasil. Tubuh Kylie merasa agak baikan. Tiba-tiba Kylie merasa ngantuk, tapi ia bukan ingin tidur, dan Kylie pun meninggal di sana. Althea menangis, lagi-lagi ia gagal menyelamatkan pasiennya. Oh ya, aku pikir Kylie inilah orang yang akan membantu mereka untuk mengalahkan Helga. Ternyata aku salah. Di rumah, Adela ditelepon oleh Pauline. Ia mengajak Adela untuk menemuinya. Setelah bertemu, Pauline menceritakan segalanya, bahwa ia tidak lulus. Padahal Pauline adalah siswi paling tekun di kelasnya. Karena itu semua adalah ulahnya Pak Jaffi. Dia tidak meluluskan Pauline karena Pak Jaffi ingin balas dendam dengannya. Dulu Pak Jaffi ingin berbuat aneh-aneh dengan Pauline, tapi Pauline lari dan Pak Jaffi mengancam bahwa Pauline tidak akan diluluskan. Adela menemui Jaffi yang ternyata ia sedang ingin bermantap-mantap dengan siswinya. Adela menunjukkan sihirnya dengan terbang menuju ke Jaffi. Adela pun mengangkat Jaffi. Tanpa ia sadari, di belakangnya ada Alcantara yang melihat kejadian itu. Dan Adela pun menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya. Adela ingin menghapus ingatan Alcantara, tapi ia berjanji bahwa rahasianya akan aman dengannya. Singkat cerita, Helga melakukan ritual itu. Helena dan Katalin berusaha untuk menghentikan Helga, tapi mereka diserang oleh anak buahnya Helga.
Althea dan Adela datang menggunakan sapu terbang, di mana itu membuat mereka agak lambat. Mungkin untuk menghemat ilmu sihirnya untuk melawan Helga. Di sisi lain, Lufvictus telah berhasil bebas, tetapi dia masih harus memperoleh raga untuk ia tempati. Semua anak buah Helga telah tewas dibunuh oleh Helena dan Katalin. Althea menemui Aki yang sedang terbaring. Ia berusaha untuk membuatnya sadar dan itu berhasil. Tetapi mereka diserang oleh Lufvictus. Althea berusaha untuk menahan serangan itu, tapi serangan itu semakin kuat yang membuat perisai itu hancur. Aki mencoba untuk melawan Lufvictus. Di sisi lain, kekuatan Adela hampir disedot oleh Helga. Dengan kekuatannya, ia menyerang Helga dengan patung. Helga kembali menyerangnya. Untung penyihir lainnya datang untuk membantu Adela. Ini Helga menunjukkan kekuatannya dengan berubah menjadi monster raksasa. Mereka pun bertarung. Di sisi lain, Aki berhasil mengalahkan Lufvictus. 4 penyihir Coven kewalahan melawan Helga. Mereka tidak bisa lagi menyerang. Althea berusaha untuk membuat perisai pelindung untuk melindungi mereka. Di saat Althea sudah tidak kuat lagi, tiba-tiba Katalin mengingat sesuatu yang diajarkan oleh Devana. Dewan Devana dulu mengingatkan Katalin bahwa memiliki terlalu banyak kekuatan adalah hal berbahaya. Jadi mereka harus memberikan kekuatan mereka kepada Helga. Tapi mereka tidak yakin dengan hal itu, dan itu adalah hal gila. Tapi Katalin meyakinkan mereka bahwa kekuatan mutlak pasti akan menghancurkan. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun setuju untuk memberikan kekuatan mereka kepada Helga. Dan ternyata itu berhasil. Helga dengan kekuatan yang sangat besar membuat dirinya hancur dan kekuatan para Coven kembali kepada mereka. Mereka bahagia karena mereka berhasil mengalahkan Helga. Di akhir film terlihat semua para dewan telah lepas dari Portalis karena Helga telah mati. Dan dewan tidak akan membatasi kekuatan mereka. Dewan juga tidak melarang mereka untuk bercinta karena cinta justru membuat mereka lebih kuat. Terlihat di sana ada Aki, sepertinya dia udah naik level. Ketika mau pergi, Aki menghampiri Katalin dan mereka berpelukan. Tetapi Katalin merasakan ada hal aneh pada saat berpelukan. Ternyata itu bukan Aki, itu adalah Lufvictus, penguasa kegelapan. Berarti yang mati pada saat bertarung tadi adalah Aki. Lufvictus menggunakan tubuh Aki untuk ia tempati. Ya mungkin saja akan ada kelanjutan atau sequel dari film ini. Tetap stay aja ya. Dan film pun selesai. Alhamdulillah. Gimana ceritanya guys? Seru banget kan? Gak ada yang perlu dijelaskan. Menurut saya film ini sangat jelas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.